Terus singkat cerita, ujung-ujungnya aku nggak tega. Kayak aku pikir dia beneran anak baru, jadi aku ya udahlah, siapa tahu emang dia sebingung itu sampai harus berlindung di rumahku. Nah, dia itu muslim, pakai jilbab. Di rumahku ada Dogi yang berkeliaran kemana-mana, si Coki. Lagian waktu itu Coki masih anakan, jadi masih sangat amat brutal. Semua digigit, semua diserang. Jadi dia sangat aktif kan, jadi harus dikandang. Nah, temenku ini santai dan dia tuh main HP terus. Sesekali dia nanya, tapi dia tuh main HP terus. Di situ aku kayak jadi lebih lega. Intinya aku nggak harus cari topik karena dia sedang sibuk dengan HP-nya. Terus kalau dia tanya juga aku jawab seadanya, sampai pada pertanyaan tentang ibu. Itu aku benar-benar bingung harus jawab seperti apa kepada orang asing yang baru pernah ketemu, baru pernah lihat muka, nggak tahu namanya. Dan dia nanya terus sampai aku buntu banget itu, sampai aku jawab ano gitu terus. Ya karena wibu kan jadi ano gitu. Dulu kan anu, kalau bahasa Jawa tuh anu itu loh, anu ini loh. Nah, karena jadi wibu, bahasaku jadi ano, bukan anu lagi tapi ano. Ya ano terus. Karena aku bingung harus jawab apa ke orang asing. Apakah aman kalau aku membeberkan masalah pribadiku ke orang yang baru aku kenal? Kayak bukan urusan dia banget gitu loh. Kayak dia mungkin gak tertarik sama aku juga. Kayak mungkin dia gak bakal jadi temanku. Ngapain aku cerita ke dia gitu kan. Lagian dulu kan aku minder. Aku takut dibully atau dijauhi karena aku broken home. Karena berbeda agama dan berbeda ras saja sudah dibully habis-habisan di setiap kelas, kecuali kelas 8G. Cuma satu kelas itu yang tidak pernah membuliku. Nah, apalagi kalau orang tahu kalau aku ini broken home, bisa-bisa semakin dibully. Jadi aku sangat amat menjaga privasi. Sekarang udah gak takut sih. Sudah terbiasa dibully sampai kayak ya udahlah. Terus sampai jawab seadanya kan, itu bohong yang berkepanjangan. Lucu sih, tapi itu beneran kejadian. Soalnya dia nanya terus kayak orang nanya kapan nikah, tapi sampai kayak kapan nikah, masih lama, tapi udah ada calon kan gitu loh, kayak udah ada pacar kan, udah tunangan kan, udah ini udah itu kan. Gimana seluk beluknya, dia jelas orang baik kan, atau sifatnya emang baik kan, atau dia bukan yang kayak gini kan. Kayak ayolah, kalau nanya orang jawab. Dan nada serta raut muka juga udah gak mengenakan, berhentilah, stop gitu loh. Kayak aku sampai kayak muka berubah jadi sedih pun dia cuma ngeliatin dengan datar. Kayak dia kayak gak ada empati, simpati sama sekali gitu loh. Itu benar-benar pengalaman yang wow sih. Dan jujur gak ngerti juga gimana menghadapi orang semacam itu, yang nanya terus gitu loh. Udah jelas orang gak nyaman, tanya terus. Akhirnya ya udah bohong terus sampai akhir, sampai dia diam tuh bohong terus. Tapi beruntung setelah mengalami kejadian yang cukup aneh dan berat dan bin ajaib itu, bisa-bisa nih ya, kayak kok bisa sih bawa orang yang gak dikenal, meskipun itu seumuran, bawa orang gak dikenal ke rumah, kayak aneh banget gitu. Itu waktu aku cerita ke kakakku juga, kakakku ketawa gak berhenti-berhenti. Bahkan sampai sekarang kalau aku cerita dia bakal mentertawakan keahobakaan saya. Ahobaka itu cari sendirilah artinya. Itu anak wibu tau lah. Intinya
itu tuh kekonyolan yang hakiki, sampai kakakku tuh nggak bisa nahan ketawa. Kayak dia tuh kan gampang lupa, kalau aku cerita tuh dia lupa, cerita lagi dia ketawa lagi, terus udah lama dia lupa, aku cerita lagi dia ketawa lagi gitu loh. dan dan responnya setiap aku cerita selalu sama, dia ketawa, mentertawakan kebodohan yang hakiki, keahobakaan. Ya itu emang aneh banget sih, itu pertama kali dan terakhir kalinya sih. Ya beruntung setelah mengalami kejadian yang aneh itu, sorenya ibadah niat baik, dapat karma baik. Ya ampun, itu masih inget ketemu sama sahabat SD, sahabat lama, sahabat SD. Kayaknya dia, oh enggak ding, sahabat masa kecil tuh kayaknya ada 2 kalau nggak salah yang cowok. Kalau yang enggak banyak juga ya, 1 2 3 sekitar 4. Wah ternyata, tapi sahabat sih bukan soulmate. Oh iya beda ding, sahabat bukan soulmate. Jadi aku tuh agak aneh karena terlalu merasa disakiti. Karena waktu itu kan aku ngerasa ditinggalkan dan dibuang karena kasus broken home, dan juga banyak banget kasus aku dihianati sama temen dan sama orang-orang yang aku percaya. Jadi aku tuh membuat tingkatan untuk orang-orang yang ada di sekitarku, kayak orang asing, orang yang aku tahu tapi nggak kenal, orang yang dekat, saudara, keluarga, temen, guru, atau nanti lebih dekat lagi bakal jadi teman dekat, lebih dekat lagi jadi sahabat, puncak yang paling dekat itu soulmate. Orang yang bener-bener aku nggak perlu ngomong pun dia tahu maksud tatapanku atau maksud yang aku pengen sampaikan. Itu aku sebut soulmate. Tapi sejauh ini belum ada soulmate cowok. Waktu itu tuh hampir banget dapet soulmate cowok, tapi selalu gagal. Ada aja yang menghalangi, entah sesuatu kebenaran terkuak, atau entah dia pergi berkhianat, atau ada suatu masalah yang tiba-tiba meledak dan kita jadi lost kontak, putus persahabatan, gitulah. Pokoknya yang cowok selalu bermasalah. Dan ini salah satu sahabat SD. Waktu itu deket banget, dan karena suatu masalah kita lost kontak. Lama banget sampai waktu itu ketemu selalu saling berpura-pura tidak kenal. Makanya waktu aku tulis di sini seneng banget karena kita tatap-tatapan. Biasanya tuh antara kita berdua pura-pura nggak lihat, atau aku pura-pura nggak lihat, atau dia pura-pura nggak lihat, pasti selalu ada aja lah yang menghindari. Nah waktu itu kita benar-benar tatapan, kayak taulah orang kalau kangen tuh, kalau ketika ada momen bisa saling menatap tuh kayak semua memori itu kembali dan kayak lega gitulah. Lega, tapi ternyata itu belum selesai masalah, belum selesai sampai di situ. Selesai tuh ketika aku kuliah. Iya banyak banget tuh hal-hal yang terjadi di masa kecil selesai justru ketika aku udah kuliah. Lama ya, prosesnya emang lama. Tapi seneng selesai gitu. Selesai. Bukan masalah membebaninya terlalu lama, menyakitinya terlalu lama, atau apapun yang lain yang negatif-negatif, enggak. Justru senang karena setidaknya selagi aku masih muda masalah itu selesai gitu loh, kayak. Dan aku pun dapat banyak pelajaran dari situ selagi aku masih muda, jadi aku punya bekal buat nanti kalau udah dewasa gitulah.